Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official, channel pendidikan. Kali ini kita akan membahas kembali, yaitu bagian kedua, mengenai tentang pembahasan soal UKPBG tahun 2024, yang mana berdasarkan kisi-kisi terbaru UP, Piloting 1. Ini merupakan soal bestseller Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel Edukasi Official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel Edukasi Official. Nah, bagi Bapak Ibu ya yang baru menemukan channel ini, silakan bisa share link ini supaya teman-teman yang lain yang membutuhkan pembahasan soal UKPPG berdasarkan kisi-kisi terbaru bestseller ini, yaitu bisa juga bersama-sama yaitu belajar Bapak Ibu ya, khususnya untuk peserta PPG Piloting 1 ini Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita bahas Bapak Ibu soal yang pertama. Di sini perlu kita ketahui Bapak Ibu, pada soal yang kedua ini kita fokus kepada pembelajaran Bapak Ibu ya, untuk semua jenjang mulai dari SD, SMP, SMA Bapak Ibu ya. Oke, nomor 1 di sini peran guru dalam melaksanakan pembelajaran yang relevan dengan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi adalah, di sini kata kuncinya adalah prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu sudah tidak asing yaitu dengan kata pembelajaran berdiferensiasi. A. Guru adalah sumber utama dan peserta didik mengikuti apa yang telah ditetapkan. Di sini yang A ini adalah mengatakan bahwa guru adalah sumber utama. Udah jelas yang A ini adalah salah Bapak Ibu ya. Karena sumber utama itu bukan guru Bapak Ibu ya. Bukan semata-mata hanya guru, peserta didik hanya mengikuti. Itu sudah jelas salah. Itu bukan merupakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, guru bukan sebagai sumber belajar utama, peserta didik dapat belajar dari berbagai sumber. Nah, yang kedua ini benar Bapak Ibu ya. Yang kedua ini benar, yaitu mengapa? Karena guru itu bukan yaitu sebagai sumber belajar utama. Yang mana peserta didik dapat belajar dari berbagai sumber Bapak Ibu. Yang C, guru menjadi mediator antar peserta didik agar terjadilah transfer pengetahuan. Nah, di sini mediator katanya, mediator peserta didik agar terjadi transfer pengetahuan. Ini juga salah Bapak Ibu yang C ini ya. Karena pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran peserta didik yaitu bisa memecahkan masalah dan bisa menemukan permasalahan itu sendiri Bapak Ibu ya. Oke, yang D, guru menjadi motivator, ya betul, yang mengamati peserta didik dari jarak jauh katanya. Ini sudah jelas salah Bapak Ibu. Di sini katanya dari jarak jauh Bapak Ibu ya, sudah jelas salah yang D. Yang E, guru menjadi motor penggerak utama. Nah, di sini guru menjadi motor penggerak utama dalam proses pembelajaran, itu sudah jelas salah karena menjadi motor gerak utama itu bukan hanya dari guru Bapak Ibu ya, dari siswa itu sendiri atau dari lingkungan itu sendiri Bapak Ibu. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini apa Bapak Ibu? Yaitu yang B. Karena guru bukan sebagai sumber belajar utama, peserta didik dapat belajar dari berbagai sumber Bapak Ibu ya. Kita lihat apa alasan jawaban B Bapak Ibu ya. Nah, itulah kelebihan Edukasi Official Bapak Ibu, yaitu ada alasan. Alasan apa yang memperkuat kita jawabannya kok B atau yang lain Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini ada alasannya. Yang mana jawabannya B, alasannya adalah pembelajaran berdiferensiasi menekankan pada keberagaman kebutuhan belajar, gaya belajar, dan tingkat pemahaman peserta didik. Dalam konteks ini, peran guru adalah untuk menyediakan berbagai sumber belajar. Nah, peran guru menyediakan berbagai sumber belajar dan kesempatan sehingga peserta didik dapat mengeksplorasi dan belajar dari berbagai sumber yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka masing-masing ya. Berarti sudah jelas jawabannya di sini B Bapak Ibu. Kita lanjut soal nomor 2. Bu Farida menerapkan pembelajaran berdiferensiasi
untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dengan demikian, ia membagi peserta didik dalam beberapa kelompok, ya, membagi dalam beberapa kelompok belajar. Ternyata Bu Farida masih mengalami kesulitan karena semua peserta didik masih bertanya kepadanya, sehingga proses belajar masih berpusat pada guru. Ya, di sini proses belajar masih berpusat pada guru atau disebut dengan teacher center, Bapak Ibu. Hal yang dapat Ibu Farida lakukan adalah, di sini kata kuncinya, Bu Farida sudah membentuk kelompok, Bapak Ibu, ya, dalam pembelajaran diferensiasi. Namun masih banyak peserta didik yang bertanya kepada Bu Farida, sehingga proses pembelajaran ini masih berpusat pada guru atau disebut dengan teacher center, ya. Hal apa yang dapat Ibu Farida lakukan? Yang A, Bu Farida dapat melakukan praktek, katanya, pelepasan tanggung jawab terhadap ia mengajak peserta didik dalam grup untuk bekerja sendiri-sendiri, katanya. Ya, dia melakukan praktek untuk melepas tanggung jawab supaya peserta didik belajar sendiri-sendiri. Sedangkan di sini tadi peserta didiknya yaitu selalu bertanya, Bapak Ibu, ya, tanpa adanya pengawasan, tanpa ada pengawasan dari guru. Porsi tanggung jawab guru lebih besar daripada peserta didik. Ini sudah jelas salah. Ini tidak memenuhi ketentuan atau kriteria dari pertanyaan tersebut. Yang B, Bu Farida dapat melakukan praktek, masih praktek, pelepasan tanggung jawab terhadap peserta didik, maksudnya ia mengajak peserta didik dalam grup untuk bekerja sendiri. Ini masih juga bekerja sendiri-sendiri, Bapak Ibu, dengan hasil karya yang sudah ditentukan, katanya, yang tidak boleh diubah. Nah, tidak boleh diubah peserta didik. Tidak perlu bekerjasama untuk dapat memahami konsep. Di sini tidak perlu bekerjasama untuk dapat memahami konsep. Udah jelas salah, Bapak Ibu, ya, yang B. C, Bu Farida dapat melakukan praktek pelepasan. Dapat melakukan praktek pelepasan tanggung jawab terhadap peserta didik. Ia mengajak peserta didik dalam grup untuk menghasilkan. Di sini untuk menghasilkan sebuah karya yang berkaitan dengan konsep yang sedang dipelajari peserta didik bekerja sama. Di sini ada bekerja sama, Bapak Ibu, ya, untuk memperkuat pemahaman konsep guru mempunyai porsi tanggung jawab yang lebih besar dibanding peserta didik. Di sini guru masih lebih besar tanggung jawabnya dibandingkan dengan peserta didik itu sendiri. Nomor 2 yang C ini juga masih kurang tepat, Bapak Ibu, ya. Masih kurang tepat, Bapak Ibu. Berikutnya yang D, Bu Farida dapat melakukan praktek pelepasan tanggung jawab terhadap peserta didik. Ia mengajak peserta didik di dalam grup untuk menghasilkan sebuah karya bersama yang berkaitan dengan konsep yang sedang dipelajari peserta didik. Bekerja sama untuk memperkuat pemahaman konsep karena mereka mempunyai porsi tanggung jawab yang lebih besar. Nih, ya, di sini porsi tanggung jawabnya itu lebih besar peserta didik dibandingkan guru, sehingga peserta didik dapat mengaplikasikan sebuah ilmu secara mandiri. Guru dan peserta didik memiliki tanggung jawab bersama selama proses pembelajaran. Maka yang jawabannya benar, ini yang D ini benar, Bapak Ibu, ya. Oke, yang jelas yang E semua salah, udah jelas salah. Berarti jawaban untuk kasus ini, Bapak Ibu, ya, untuk yang E ini salah. Berarti jawabannya benar adalah yang D, Bapak Ibu. Mengapa? Apa alasannya? Tadi sudah jelas bahwa porsi tanggung jawab peserta didik itu lebih besar daripada guru, sehingga peserta didik itu bisa mengaplikasikan sebuah ilmu secara mandiri, Bapak Ibu. Kita lihat alasannya, Bapak Ibu. Di sini alasannya yaitu praktek pelepasan tanggung jawab terhadap peserta didik, ya, atau disebut atau gradual responsibility, adalah metode yang bertujuan untuk mengalihkan tanggung jawab pembelajaran dari guru ke peserta didik secara bertahap, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau untuk mengalihkan rasa tanggung jawab itu harus secara bertahap supaya peserta didik tidak terkejut dan tidak kaget, ya. Dalam konteks ini peserta didik didorong untuk bekerja secara mandiri dan berkolaboratif, sementara guru berperan sebagai fasilitator yang membantu dan mengarahkan. Ketika diperlukan strategi ini memungkinkan peserta didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemahaman mendalam terhadap materi yang dipelajari. Oke.
Nomor 3, masih seputar dengan pembelajaran Bapak Ibu. Ibu Tina menemukan beberapa peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, ya. Menemukan beberapa peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga mereka memerlukan kegiatan remedial Bapak Ibu. Langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah, di sini kata kuncinya yaitu peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran itu memerlukan remedial. Itu kata kuncinya Bapak Ibu. Apa sih langkah yang tepat yang kita lakukan sebagai guru? A. Merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi proses dan konten untuk peserta didik yang memerlukan remedial. Artinya, kita sebagai guru itu merancang kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi Bapak Ibu. Yang mana? Yaitu prosesnya dan kontennya, ya, atau materi yang disajikan pada peserta didik yang memerlukan remedial. Ini nomor 3A ini benar Bapak Ibu ya. Kita coba yang lain, yang B dulu Bapak Ibu. Memberikan PR yang banyak agar peserta didik belajar sendiri di rumah. Ada jelas salah. Ya, peserta didik udah remedial, kita kasih PR lagi banyak lagi tanpa bimbingan kita, ada jelas salah Bapak Ibu. Yang C, menghubungkan orang tua peserta didik dan melaporkan bahwa peserta didik tidak mengikuti proses pembelajaran dengan baik, ini juga salah. Ya. D, meminta setiap peserta didik untuk mengumpulkan tugas setiap akhir pembelajaran, juga salah Bapak Ibu. E, meminta setiap peserta didik untuk membuat review materi pembelajaran, ini juga salah Bapak Ibu. Jadi, seandainya Bapak Ibu ya, anak didik Bapak Ibu yaitu memerlukan kegiatan remedial, apa yang harus kita lakukan? Kita harus merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi proses dan konten kepada peserta didik yang memerlukan remedial Bapak Ibu. Kita lihat alasannya Bapak Ibu. Dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat mengubah metode pengajaran. Nah, tadi itu ya, di sini tadi merancang kegiatan pembelajaran. Artinya gini, mungkin menggunakan metode ini tidak sesuai dengan kebutuhan anak seperti itu. Atau kegiatan agar lebih sesuai dengan cara belajar peserta didik yang memerlukan bantuan tambahan. Strategi ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang lebih personal dan efektif sehingga semua peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Karena di sini beberapa Bapak Ibu ya. Tidak semua gitu maksudnya seperti itu. Oke, lanjut nomor 4 Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu silakan bisa komentar di kolom komentar jika seandainya dirasa jawaban tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu jawab. Nanti kita bisa berkolaborasi di dalam komentar Bapak Ibu ya. Nomor 4, seorang guru mengadopsi elemen-elemen diferensiasi. Di sini mengadopsi elemen diferensiasi dalam pelaksanaan pembelajaran seperti menggunakan bahan bacaan yang berbeda untuk peserta didik dengan kemampuan membaca yang beragam. Namun beberapa peserta didik masih kesulitan mencapai tujuan pembelajaran. Tindakan yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah di sini gini. Guru sudah mengadopsi elemen diferensiasi ya di dalam pelaksanaan pembelajaran. Salah satunya menggunakan bahan bacaan yang berbeda ya untuk memfasilitasi peserta didik yaitu dalam proses pembelajaran. Namun beberapa peserta didik masih kesulitan juga untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maka kita sebagai guru yaitu harus melakukan tindakan yang paling tepat apa Bapak Ibu? Kita lihat yaitu yang A, meminta peserta didik yang kesulitan untuk belajar lebih keras. Kita tidak bisa hanya menyuruh siswa itu, kita tidak bisa. Maka jawabannya yang tepat ini salah Bapak Ibu. B, mengurangi tingkat kompleksitas tugas. Kita di sini mengurangi. Ya, bukan berarti Bapak Ibu gini ya, jika anak ini kesulitan bukan berarti kita kurangi Bapak Ibu, tapi bagaimana cara kita gitu Bapak Ibu ya. Ini juga salah. C, meminta peserta didik untuk bekerja sendiri, sudah jelas salah. E, melanjutkan dengan kurikulum yang telah direncanakan. Ini juga jelas salah. Yang E, merevisi pendekatan dan strategi pembelajaran. Nah, di sini itu kita merevisi dan strategi kita. Mungkin pendekatan dan strategi pembelajaran kita kurang tepat Bapak Ibu terhadap anak-anak yang ini gitu ya. Anak yang mengalami kesulitan Bapak Ibu. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang E Bapak Ibu ya, jawaban yang E. Kita lihat alasannya Bapak Ibu. Mengapa?
Karena guru perlu mengevaluasi kembali pendekatan dan strategi yang digunakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa strategi yang digunakan benar-benar efektif dalam memahami kebutuhan belajar semua peserta didik, termasuk yang mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda atau tambahan. Jadi, kalau hal seperti ini kita harus melakukan pendekatan dan strategi pembelajaran. Nomor 5 Bapak Ibu. Oke, nomor 5, kita lanjut. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Oke, salah satu prinsip pembelajaran pada kurikulum Merdeka adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun karakter peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Berdasarkan prinsip tersebut, beberapa pernyataan berikut yang merupakan kegiatan yang dapat dilakukan kecuali, ingat di sini Bapak Ibu, kecuali, ya. A. Guru memastikan setiap aktivitas pembelajaran lalu diiringi dengan memberikan tugas untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Kecuali Bapak Ibu ya, kecuali. Ini bisa jadi Bapak Ibu ya. Oke. Ini kita sesuai dengan kata kecuali Bapak Ibu. Nomor B, yang B, guru mendorong peserta didik melakukan refleksi untuk memahami kesulitan diri dan potensi yang perlu dikembangkan. Ini apa Bapak Ibu ya? Yang kecuali tidak. Ini betul pernyataan Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan betul ini Bapak Ibu. Lanjut. C. Guru senantiasa memberikan umpan balik langsung yang mendorong kemampuan peserta didik untuk terus belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Ini juga iya, artinya yaitu karakter tadi itu iya. Namun karena sini kecuali Bapak Ibu ya. D. Guru memberikan proyek yang ditujukan untuk mendorong pembelajaran yang mandiri dan untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Ini juga tidak, karena kecuali. E. Guru memvariasikan kompleksitas atau tingkat kesulitan tugas untuk mengakomodasi peserta didik dengan berbagai tingkat kesulitan belajar. Ini juga salah satu karakter Bapak Ibu. Artinya gini Bapak Ibu ya. Yang B, C, D, E ini adalah merupakan karakter peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Namun karena di sini diminta kecuali, maka sini Bapak Ibu. Maka jawabannya adalah yang A Bapak Ibu ya. Apa alasannya? Kita lihat Bapak Ibu. Karena fokus utama dari pembelajaran seumur hidup bukan hanya tentang mengukur pemahaman materi melalui tugas, tapi juga tentang mendorong kemandirian refleksi diri dan eksplorasi pengetahuan secara mandiri ya, Bapak Ibu. Nomor 6. Implementasi kurikulum Merdeka mengedepankan paradigma baru ya dalam pembelajaran, bukan dalam arti menghadirkan konsep dan prinsip pembelajaran yang sepenuhnya baru. Ingat ini. Namun lebih pada upaya untuk memastikan terciptanya praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penerapan paradigma baru dalam pembelajaran dimaksud tergambar pada beberapa kegiatan. Berikut kecuali, ingat nih kata-kata kecuali. Kadang-kadang kita terkecoh dengan kata kecuali Bapak Ibu ya. Gitu. Kita mencari yang benar-benar kan gitu. Jadi kecuali berarti yang bukan Bapak Ibu ya. Oke. Nomor 6. Pada awal tahun ajaran, guru berusaha mencari tahu kesiapan belajar peserta didik dan tercapainya sebelumnya. Ini masuk kategori Bapak Ibu. Ya, karena kecuali berarti bukan ini jawabannya. B. Guru senantiasa memberi umpan balik langsung yang mendorong kemampuan peserta didik untuk terus belajar dan eksplorasi ilmu pengetahuan. Ini juga tidak Bapak Ibu. Karena kecuali. C. Guru menggunakan otoritas sebagai pembimbing. Apakah ini merupakan berpesan pada peserta didik? Tidak. Maka ini jawabannya Bapak Ibu. Ya. D. Guru menggunakan berbagai metode. Ini tidak. E. Guru perlu mengevaluasi. Ini tidak. Artinya A, B, D, dan E ini merupakan prinsip-prinsip pembelajaran. Ya. Prinsip pembelajaran yang menghadirkan konsep dan prinsip paradigma baru. Karena ini kecuali Bapak Ibu. Maka jawabannya di sini adalah yang C Bapak Ibu ya. Kita lihat alasannya apa Bapak Ibu. Pernyataan ini tidak sejalan dengan paradigma baru yang menekankan kolaborasi dan partisipasi berbagai pihak ya dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk orang tua, guru lain untuk menciptakan lingkungan belajar yang seperti dan holistik. Seperti itu Bapak Ibu ya.
nomor 7 Bapak Ibu. Perhatikan nomor 7 Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, untuk menaklukkan sebuah soal itu kita harus mengetahui kata kuncinya Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak bisa menentukan kata kuncinya, kewalahan nanti kita kerepotan kita untuk menjawab Bapak Ibu ya. Itu. 7. Beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai berikut. Ya, di sini katanya diminta yaitu elemen pembelajaran diferensiasi. 1. Kebutuhan peserta didik yang beragam. 2. Kondisi kelas. 3. Kebutuhan guru dan kepala sekolah. 4. Lingkungan sekolah. Udah jelas. Berarti Bapak Ibu tahu apa jawabannya ini. Ya, karena pembelajaran diferensiasi otomatis kita lihat dari kebutuhan peserta didik Bapak Ibu ya. 1. Ya betul. Ini betul Bapak Ibu. Oke. Kondisi kelas ya betul. Karena masih berkaitan. Kebutuhan guru? No. Lingkungan sekolah? Tidak. Maka jawaban 1 dan 2. Berarti jawabannya adalah yang A, Bapak Ibu. Ya. Apa alasannya? Kita lihat. Karena penting untuk mempertimbangkan perbedaan dalam gaya belajar, tingkat pemahaman, dan kebutuhan khusus peserta didik agar pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Tidak hanya itu, penting juga untuk memperhatikan faktor seperti ukuran kelas. Itu penting Bapak Ibu ya. Fasilitas dan dinamika kelompok yang juga mempengaruhi bagaimana pembelajaran dapat dimodifikasi dan dilaksanakan secara efektif Bapak Ibu. Nomor 8. Oke, kita lanjut nomor 8. Sebelum melaksanakan pembelajaran, Pak Hafiz mengadakan asesmen awal. Ini asesmen awal. Untuk mengetahui profil belajar secara peserta didik. Hasil asesmen awal diketahui 45% peserta didik memiliki gaya visual, Bapak Ibu, 15% kinestetik, 40% auditory. Juga memperoleh informasi bahwa secara umum peserta didik memiliki cenderung minat yang relevan dengan gaya belajar masing-masing. Berdasarkan data tersebut, Pak Hafiz merencanakan pembelajaran berdiferensiasi pada elemen proses. Ingat nih, pada elemen proses. Karena kan diferensiasi itu ada proses, ada konten, ada produk Bapak Ibu. Ya, tapi di sini ingat kecuali. Nah, kata kecuali ini tidak hilang-hilang Bapak Ibu. 8. Kita lihat. A. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari sumber belajar dalam bentuk modul digital interaktif. Ini kata kecuali Bapak Ibu. No. Ini karena betul Bapak Ibu ya. B. Diberi kebebasan untuk mengkreasi pembuatan laporan hasil observasi seperti laporan tertulis PowerPoint, video poster, maupun bentuk lain sesuai dengan bakat dan minat. Ya, nomor 8. Diperhatikan. Diberi kebebasan. Di sini kan, ini ya. Kata kuncinya elemen proses Bapak Ibu ya. Kata kuncinya elemen proses. Kalau ini, yang B ini, membuat laporan, berarti elemen bukan proses, tapi produk Bapak Ibu. Karena dia kecuali, ya Bapak Ibu, yang salah artinya gitu Bapak Ibu. Berarti yang ini. Peserta didik yang C. Peserta didik diminta mengamati, mendiskusikan video untuk memperoleh pengetahuan baru. Ini masih kategori. Ya. D. Guru memberikan kesempatan. Ini masih kategori. E. Guru membuat beberapa sudut belajar. Ini masih kategori. Nah, jadi artinya yang bukan elemen-elemen proses dalam pembelajaran diferensiasi adalah ini Bapak Ibu. Karena apa tadi? Karena sini ada pembuatan laporan. Ya, seperti PowerPoint, video, poster maupun bentuk lainnya. Ini merupakan elemen produk pada pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus tahu Bapak Ibu, elemen proses seperti apa, elemen konten seperti apa, elemen produk seperti apa Bapak Ibu. Oke, kita lihat alasannya. Karena elemen proses mencakup bagaimana pembelajaran dijalankan dan bagaimana peserta didik berinteraksi dengan materi ini, bisa termasuk penggunaan berbagai metode pengajaran dan aktivitas yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik, sedangkan jawaban di pembuatan laporan ini ke dalam elemen produk pembelajaran. Bapak Ibu ya. Lanjut nomor 9. Perhatikan, diberikan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Peserta didik menentukan tujuan yang akan dicapai dan hal yang ingin diketahui. 2. Apa ini? Peserta didik melakukan refleksi terhadap kemampuannya. 3. Guru memberikan gambaran rubrik
sebagai harapan kompetensi dari capaian peserta didik. 4. Guru menginformasikan tujuan belajar yang akan dicapai bersama. Alur atau tahapan yang perlu dilakukan oleh guru untuk dirumuskan. Nah, tujuan pembelajaran itu maksudnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nomor 9 ini. Nomor 9 perhatikan. Di sini alurnya, berarti alurnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita alurnya atau tahapannya dari mana dulu? Berarti yang pertama guru menginformasikan tentunya Bapak Ibu ya. Alurnya ya. Oke ya. Berarti guru memberikan gambar tidak, guru peserta didik melakukan refleksi terhadap kemampuan. Berarti gini, alurnya ini 4, 1 Bapak Ibu, 4 berarti 4 dulu Bapak Ibu. Yang 4 mana? Berarti ini kita bersalah Bapak Ibu ya. A, B salah, E juga salah. Antara C dan D. Habis guru menginformasikan, baru guru memberikan gambaran. Yang kedua 3. Yang nomor 2, yang kedua, tahap kedua adalah nomor 3. Jadi 4, 3. Ini ya, 4, 3. Berarti ini jelas jawabannya Bapak Ibu. Ini salah berarti. Berarti jawabannya adalah yang C Bapak Ibu. Kita lihat alasannya. Karena dalam merumuskan tujuan belajar, alur yang dilaksanakan yaitu guru menginformasikan tujuan belajar yang akan dicapai bersama guru memberikan gambaran rubi sebagai harapan kompetensi dari capaian peserta didik melakukan refleksi terhadap kemampuannya serta peserta didik menentukan tujuan yang akan dicapai dan hal apa yang ingin diketahui. Oke, nomor 10. Nah, Bapak Ibu, gini Bapak Ibu, nomor 10 ini saya buat kuis Bapak Ibu ya. Silakan jawab kuis ini di kolom komentar Bapak Ibu. Saya baca 10. Pada satu materi belajar tentang poster sebagai media informasi, Anda berencana meminta setiap peserta didik untuk melatih membuatnya dengan tema budaya. Tetapi mayoritas peserta didik meminta Anda untuk membebaskan tema sesuai dengan minat masing-masing. Sebagai guru Mapel IT, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Seperti ini Bapak Ibu ya. Apakah A? Mengizinkan peserta didik untuk membuat poster sesuai dengan minatnya masing-masing? Apakah B? Merupakan atau berupaya memperluas tema poster sesuai keinginan peserta didik meskipun tidak terlalu jauh dari tema budaya? Apakah C? Memaklumi minat peserta didik yang beragam dalam pembuatan tugas tersebut? D. Meminta peserta didik untuk membuat poster sesuai tema yang telah Anda tentukan? E. Membuat survei minat peserta didik untuk dijadikan alternatif pembuatan tema sebelum pembelajaran. Apakah jawabannya A, B, C, D, dan E Bapak Ibu? Silakan jawab di kolom komentar. Ya, maka jawaban Bapak Ibu ini akan kita bahas di pertemuan paket ketiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon dukungan dengan sangat. Like, subscribe, dan share. Ya, silakan berbagi Bapak Ibu informasi-informasi ini kepada teman-temannya supaya sama-sama sukses Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.